Kalau berbicara soal KDRT, pasti sebagian besar orang sudah tahu ya, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut saya KDRT ini tuh seperti perbuatan, kekerasan atau penyiksaan yang bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan. Biasanya itu, dalam lingkup perkawinan ya, atau dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Nah, KDRT ini nggak hanya meliputi kekerasan fisik, tapi bisa juga kekerasan verbal atau biasanya dari omongan-omongan kasar gitu. Bahkan sampai ke misalkan pemukulan terhadap seseorang, lalu menyakiti secara fisik dan yang lain-lain. Mungkin kalau orang di lingkungan pernah ada beberapa yang cerita ya, kalau untuk kekerasan fisik itu tersendiri biasanya dari pukulan, kemudian banting-banting sehingga melukai tubuhnya. Kemudian kalau kekerasan non verbal itu lisan, misalnya perkataan yang kasar, kemudian perkataan yang menyinggung hati perempuan, menyinggung hati keluarganya, itu perkataan non verbal sampai hingga akhirnya menjatuhkan kata kalam. Itu termasuk dalam KDRT. Kalau untuk diri sendiri belum pernah merasakan yang namanya penyiksaan atau KDRT sih ya, alhamdulillahnya. Tapi mungkin dari beberapa kerabat atau teman di lingkungan sekitar itu cukup banyak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi perempuan banyak sekali gitu, dan mereka lebih banyak mengalami kekerasan verbal. Contohnya seperti di ejek sama suaminya, lalu dikata-katain, seperti itu sih. Mungkin lebih kepada introspeksi ya. Bermuhasabah diri itu bagaimana dia bisa merubah sikap dia, mungkin dari si korban itu pernah melakukan satu kesalahan sehingga si pasangan tersebut memancing emosi sehingga terjadilah satu KDRT. Iya, ketika saya mendapatkan informasi mengenai peristiwa KDRT atau kekerasan yang dialami oleh mungkin teman atau kerabat di sekitar lingkungan saya, itu saya berusaha untuk biasanya menemani mereka, merangkul mereka, menemani untuk konseling atau uh, cerita bagaimana sih kejadian kekerasannya, lalu pasti memberikan suggest untuk para korban melaporkan kepada pihak yang berwenang dan tidak menutupi masalah ini gitu. Cara mengatasi dan mencegahnya itu mungkin ya itu yang pertama kita harus, yang namanya dalam rumah tangga itu harus adanya saling komunikasi. Kemudian yang keduanya tentunya harus saling sayang menyayangi. Kemudian yang ketiganya adalah harus cinta karena Allah. Tapi sebenarnya poin utamanya sih cintanya karena Allah, bukan karena cintanya kepada manusianya ya. Sehingga akan timbul rasa kasih sayang dengan sendirinya dan akan terjadi perjalanan rumah tangga yang sangat mulus. Kalau dari menurut atau pandangan saya pribadi, bagaimana cara mengatasi atau mencegah KDRT itu adalah harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum seseorang itu melakukan pernikahan ya, karena banyak banget kasus KDRT itu biasanya dilakukan atau dialami oleh pasangan muda, nikah muda gitu. Jadi alangkah sebelum menikah mereka sudah mempersiapkan mentalnya. Jadi kalau misalkan mereka ada masalah, entah itu masalah ekonomi atau masalah pribadi, itu tidak dilampiaskan dengan cara kekerasan gitu. Jadi balik lagi ke dalam individunya, harus bisa lebih sabar dan juga tidak
terlalu emosi gitu. Kalau untuk pesan mungkin ya lebih kepada apa ya, menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Berarti harus sebenarnya sih emang harus dihindari juga ya Bu, sebelum terjadi ya masa-masa pengenalan. Nah itu dia, makanya kan ada istilahnya taruh setelah menikah. Iya. Tapi ada juga seorang yang mengenal terlebih dahulu sebelum menikah. Tapi memang dalam Islam boleh mengenal sebelum menikah, boleh. Tapi hal-hal apa saja yang boleh dikenalkan? Nah mungkin dari segi wajahnya boleh dikenalkan, sifat-sifat baiknya yang dikeluarkan, kemudian dari orang tuanya, karena kan menikah itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi menikahkan dua keluarga. Ya, pesan saya untuk para korban yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam pernikahannya itu untuk lebih berani speak up, jangan diam saja atau tidak berani melawan, dalam arti mereka bisa melaporkan ini kepada keluarga terdekat atau kepada misalkan pihak yang berwajib, RT atau RW gitu, sebagai bentuk melawan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Jangan pernah malu merasa menjadi korban KDRT, dan untuk kepada para warga sekitarnya juga harus lebih aware atau peduli, dan jangan sampai hal ini dinormalisasikan oleh masyarakat sekitar gitu. Menjadi ya, hal ini tuh menjadi seperti itu adalah hal yang biasa dialami oleh para suami istri di pernikahan ya, jangan sampai seperti itu. Dan untuk pada pihak berwajib, jangan sampai kasus-kasus KDRT ini menjadi besar baru ditangani di kemudian harinya.